pada para relawan seluruhnya diharapkan masuk ke dalam tenda peleton, karena insya Allah kajian atau tausiah pada malam hari ini insya Allah kita akan segera mulai. Sekali lagi pada para relawan yang masih di luar tenda diharapkan untuk masuk ke dalam, karena sebentar lagi insya Allah kajian kita mulai. Terima kasih. 200 ya? 160. 160. Tadi balik 40. Oh. Bukan tadi 5 orang. 4 5 kupon itu. Ada 5 kupon, makanya saya mau tiket parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Alhamdulillah jami'an, kita sebentar lagi akan mendengarkan tausiah yang sudah diprogramkan ya pada acara pipanisasi kali ini. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Tamrin LC hafizahullahu ta'ala telah ada di sisi kita. Pada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Waliyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, amal kebaikan inilah yang nanti insya Allah
yang akan kita bawa di alam barzakh ketika tak ada lagi yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di alam akhirat di mana tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu akan datang diberikan kepada sang hamba ketika Allah ridho kepadanya. Keridhaan Allah itu hanya kita bisa raih dengan amalan soleh. Makanya surga itu bukan amalan soleh itu bukan tiket untuk masuk surga. Ya, karena amal soleh itu hanya sebab kita masuk surga itu karena ridho Allah. Dan ridho Allah itu bisa kita raih dengan amal soleh. Ini bukan amal solehnya. Tapi amal soleh itu kita untuk meraih ridho Allah. Nanti dengan ridho Allah itulah Allah ridho kepada kita, kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, amalan soleh inilah yang nanti menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di alam barzakh, di alam kubur kita. Ketika ditanya tentang 3 perkara, man rabbuka wa madinuka wa manil ladzi ursila ilaika, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa yang diutus kepadamu. Jawabannya sudah kita ketahui, semua orang bisa jawab di dunia, tapi nanti di alam barzakh belum tentu, karena jawaban itu sesuai dengan amalannya, tergantung dari amal solehnya. Ya, belum tentu dia bisa jawab, karena jawaban itu konsekuensi dari amalan solehnya. Nanti dia bisa jawab kalau memang di dunia dia beramal soleh, di dunia dia punya amalan yang banyak, amalan yang baik, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang nanti insya Allah menjadi sebab dia diselamatkan oleh Allah. Demikian pula nanti di akhirat, dia diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dimudahkan hisabnya, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan kita tidak mampu untuk meraih ridho itu kecuali dengan melakukan, mengamalkan amalan saleh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang paling besar dari seluruh amal-amal soleh itu ada 3. Disebutkan dalam hadits yang sahih dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3." Kalau anak cucu Adam, kalau manusia itu mati, dia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya, semuanya. Illa min 3, kecuali 3 perkara. Kecuali 3 amal. 3 amal inilah yang nanti tidak akan pernah terputus. Nah, yang lainnya putus. Itu dia mati udah selesai. Tapi 3 ini enggak. Nah, dan kita berharap program yang dibuat oleh teman-teman di sini itu masuk dalam ketiga dari amalan tersebut atau salah satunya. Nah, amalan besar ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min 3 atau illa min 3. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah. Apa itu jariyah? Kata jara, ini mengalir. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba di mana pahalanya terus mengalir. Nah, apa yang dia sedekahkan itu terus menerus membawa manfaat bagi manusia. Ya. Terlebih khusus bagi kaum muslimin dan secara umum bagi manusia. Nah, contohnya dia bangun masjid.
selama masjid itu dibangun, selama masjid itu ada sampai hari kiamat, orang yang bangun masjid itu juga akan mendapatkan pahalanya. Ya. Donaturnya, yang membangunnya, yang angkat-angkat batunya, yang angkat-angkat pasirnya, itu dapat semua. Disesuaikan dengan apa? Kadar amal mereka. Makin besar pengorbanannya, makin besar pengeluarannya, makin besar amalnya untuk masjid itu, maka semakin besar pula amal jariah, pahala dari amal jariah yang didapatkan. Nah. Dan ini berlaku ya pada semua perkara yang bisa mendatangkan manfaat. Contoh, dia nggak bangun masjid, dia gali sumur umpamanya, atau dia buat jalan, ya tentunya bukan dalam rangka bisnis ya. Dia bikin jalan tol umpamanya, itu bisnis, dia dapat uang di situ umpamanya. Nggak dapat. Nah, ini amal soleh, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, dia ingin memberikan manfaat bagi banyak manusia, maka selama jalan tol itu atau jalanan itu dibangun, dipakai oleh manusia, selama itu pula dia mendapatkan pahalanya. Nah, antum pernah ke Mekah? Atau kalau antum nggak pernah ke Mekah, minimal antum lihat di YouTube. Di Masjidil Haram itu ada menara yang sangat tinggi besar, namanya Tower Zamzam. Di puncak Tower Zamzam itu ada apa, Pak? Hah? Ada jam. Antum tahu nggak maksud dari jam itu? Setiap kali orang yang melihat ke arah jam itu, dia lihat waktu, dapat manfaat dia, ya atau tidak? Orang bisa lihat waktu, dia bisa mengatur waktunya, dia bisa tahu waktu kapan dan kapan dengan melihat jam itu. Kira-kira orang yang membangun tower itu dapat pahala apa? Ribuan jutaan manusia datang sana lihat jam, oh ini sekarang sudah jam 9. Oh lihat, oh sekarang sudah jam 1. Oh lihat, subhanallah. Itu diantaranya. Jadi dibangunnya itu bukan asal bangun. Ada maksud tertentu. Dibangunnya itu untuk ya orang-orang yang membangunnya bisa meraih pahala jariah. Ya, Masjidil Haram itu terus diluaskan terus. Selama masjid itu ada di muka bumi ini sampai kiamat, orang yang membangun masjid itu, yang melebarkan, yang memudahkan pembangunan dan segala macamnya, itu dapatkan pahalanya. Nah, pertanyaannya, pipanisasi dapat nggak Pak kira-kira? Hah? Jelas dapat. Karena manfaatnya tadi saya dengarkan dari panitia, itu untuk dialirkan ke pondok. Setelah itu juga dialirkan nanti ke masyarakat. Ikhwan, selama pipa itu dipakai mengalir terus airnya, selama itu detik itu pula ya berjalan terus pahalanya kepada antum semua. Ya. Tapi Ustaz, saya nggak ada jumbang pipa. Ya bukan pipa, bukan uangnya antum, tapi antum sumbangkan tenaga di situ. Yang beli pipa ya belum tentu dia bisa kayak antum. Makanya perlu ada kolaborasi, tolong menolong. Ada yang keluarkan harta, ada yang keluarkan tenaga, ada yang keluarkan ilmu, ada yang keluarkan capeknya, ada yang keluarkan pikirannya. Kita kolaborasi, maka terciptalah kebaikan yang sangat besar. Nah, apakah itu bermanfaat? Apakah itu jariah, mengalir terus? Iya. Karena yang memanfaatkan ini air ini, kawan, subhanallah, banyak sekali manfaatnya. Saya kemarin dapat kabar beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Pipanisasi, masya Allah. Walaupun saya nggak tahu di mana ininya, ini baru pertama kali saya datang sini. Yang jelas saya nggak mau tahu itu pipanisasi apa. Yang jelas pipanisasi berarti mereka ini mau bikin amalan besar, mengalirkan apa? Air. Ikhwan, jangankan untuk manusia, jangankan, apalagi ini penuntut ilmu. Kepada binatang saja dapat pahala kita. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan nasihat atau mengingatkan kepada kita kalau kita menyembelih itu harus ditajamkan pisau sembelihnya. Itu bentuk kasih sayang kepada hewan itu. Fal yuhidda syufratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pisaunya.
wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia yurih dzabihatahu, membuat hewan sembelihannya tenang. Itu anjuran dalam agama kita. Apalagi ini, masya Allah, ini bukan hanya binatang yang memanfaatkan dan mendapatkan manfaat manusia, apalagi para santri penuntut ilmu, masya Allah. Mereka tumbuh besar di sini, mereka menghafal Quran, mereka hafal hadis, mereka paham agama. Kemudian mereka keluar menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan, atau mungkin mereka lanjut ke Madinah, lanjut ke Yaman, kemana-mana. Itu karena sebab apa? Dulu mereka mondok di sini umpamanya, dan mondoknya selama mereka mondok di sini minum air dari pipa yang antum bangun. Subhanallah. Itu luar biasa ya, kawan. Ya. Jadi luruskan niat kita. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Terkadang amalan yang kecil itu menjadi besar disebabkan karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan terkadang juga ada amalan yang besar itu menjadi kecil disebabkan niatnya. Niat yang membuat menjadi kecil. Mungkin dia riya, ya mungkin dia sum'ah, atau yang semisal dengan itu. Nah, ya. Ini perlu diperhatikan. Terutama kita di zaman kita sekarang ini, era digital ini, perlu kita selalu jaga dan perbaiki niat kita ya kawan. Antum video, antum foto, antum upload, itu perhatikan niatnya. Jangan sampai niatnya adalah untuk berbangga diri, supaya dibilang oke, supaya dikatakan mantap, jangan. Tapi antum upload itu untuk menyebarkan kebaikan. Siapa tahu ada orang yang melihat, mereka juga ingin ikut berpartisipasi umpamanya. Ya. Antum upload itu ya untuk menyebarkan kebaikan, niatnya kebaikan. Nah, oh di sini ada pondok pesantren menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya. Ini kita lagi sekarang begini, ada orang-orang yang tergerak mungkin hatinya ya kawan. Jangan dipandang remeh juga. Terkadang sebagian muhsinin, orang-orang yang memiliki harta, ya ashabul mal, para pemilik harta, terkadang tergerak hati mereka hanya karena lewat di medsosnya. Dia lihat ini, wah ini ada ini. Apalagi kalau dia pernah belajar tentang amal jariah tadi yang kita sebutkan, pasti akan berlomba-lomba. Nah, amal jariah yaitu amal pahala jariah yang terus mengalir pahalanya, amalan yang terus mengalir pahalanya bagi pelakunya, dan orang-orang yang melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, lokasi pondok pesantren jelas sumber ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ilmu yang paling bermanfaat di muka bumi ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melainkan ilmu agama. Gak ada yang lain di bawah semua. Nah, ilmu agama adalah ilmu yang paling bermanfaat bagi manusia di kehidupan dunia, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan hasil dari ilmu agamanya itu. Nah, karena ilmu agama lah kita tahu yang mana haram, yang mana halal, kita tahu yang mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang di atas petunjuk, mana yang kesesatan. Dari ilmu agama itulah kita tahu. Nah, ilmu yang bermanfaat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu akan terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena ilmu itu diwarisi. Makanya orang yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak amal jariahnya dari sisi ilmu siapa? Hah? Yang ngajarin kita agama siapa? Sumber agama itu dari mana datangnya? Rasulullah SAW, jelas itu. Nah, dari beliaulah sumbernya. Beliau yang menyampaikan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau.
Sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dari beliau. Terus para sahabat di bawahnya tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai kita sekarang. Ya. Nah, lokasi kita ini tepat ya, ada pondok pesantrennya. Insya Allah di situ ada para penuntut ilmu. Nah, dan kegiatan antum di sini, subhanallah, itu ya sangat-sangat memberikan manfaat bagi mereka yang tinggal di sini. Ya, dan manfaatnya bukan hanya untuk pesantren dan orang-orang yang ada di dalamnya, tapi juga untuk masyarakat yang lainnya. Ya, hidupnya pondok pesantren itu karena tentunya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi nanti ada sebab-sebab yang Allah tentukan. Itu yang paling besarnya adalah ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Berapa meter panjang pipanya, Pak, dari sumber air? Hah? 1.300 tambah 2,9 semuanya total. 2,9 kilo meter. Itu berapa kilo itu? 2,9 kilo. Hampir 3 kilo. 3.000 meter. 3.000, subhanallah. Ikhwan, coba antum bayangkan kalau antum sendiri yang pasang, kira-kira mampu gak antum? Gak akan mampu. Mikir mau dibayar berapa miliar pun dia mikir, pasang sendiri nggak mungkin bisa. Tapi itu bisa insya Allah karena kita apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itulah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini kebaikan, proyek besar. Ya, tadi kita dengarkan dari teman-teman panitia, nanti masih ada lagi sekitar 70 sampai 80 orang mau datang ke sini. Itu kolaborasi yang sangat luar biasa, subhanallah. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin akan terlaksana hal itu. Kayak kita selalu berdoa, minta kepada Allah. Ya, jangan handalkan diri kita, handalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah, dan kita tetap menempuh sebab. Ikuti prosedurnya, ikuti rambu-rambunya. Ya, jangan semau-mau kita, seenak-enak kita. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi demi keselamatan, demi kebaikan kita bersama, dan seterusnya. Ya, selebihnya tawakal kepada Allah dan berbanyak doa. Nah, kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa waladun salih yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ini konteksnya pada anak kandungnya. Ya, tapi bisa bermakna umum, anak soleh yang mendoakan dia. Ada nanti orang di hari kiamat, kata Nabi SAW, itu terus naik derajatnya. Maka dia tanya, ini dari mana? Ya, maka dikatakan kepadanya, itu disebabkan karena anakmu yang soleh mendoakanmu di dunia. Nah, kembali lagi, kita berada di lokasi pondok pesantren. Yang belajar di situ, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh. Ketika mereka mendoakan, ya, orang-orang yang berkolaborasi dalam pipanisasi ini, dalam amalan yang besar ini, proyek besar ini, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikannya. Doa-doa soleh mereka, doa-doa baik mereka, insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya akan kembali kepada kita. Nah, dan ternyata dari 3 ini dapat semua. Kurang apa lagi? Ya, maka kalau kita sudah tahu besarnya amal ini, besarnya pahala yang insya Allah kita dapatkan, ya hendaknya kita semangat, ya, antusias, sungguh-sungguh, dan semua itu kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dalam proyek ini antum bekerja sama, itu niatnya untuk membantu saudara antum, memudahkan, meringankan, tolong menolong, dapat pahalanya. Yang kedua, ya, niatnya kita ingin bantu pesantren dan masyarakat yang ada di sini. Mereka bisa mengambil manfaat air itu. Nah, ya, manfaatnya sangat besar dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar
lokasi ini, terutama bagi para penuntut ilmu dan masyarakat yang ada di sini. Walhamdulillah. Maka kita harus semangat, antusias, ya, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, berlomba-lomba. Ya, perhatikan ikhwan, yang namanya amalan jama'i, perhatikan. Ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi, karena ya kita dulu juga begitu, di pondok pun begitu juga. Nah, namanya amalan jama'i, orang yang paling besar, yang paling ya mantap pahalanya di sisi Allah adalah orang yang paling banyak mengeluarkan tenaganya, yang paling banyak sumbangsinya. Ya. Ini kan amalan kerjasama. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya kita nanti ketika melakukan amalan tersebut ya tidak memberatkan saudara kita. Kalau perlu kita yang kerja semua, kita yang kerja. Ya. Kalau semua, perhatikan, kalau semua relawan begitu, ya motivasi yang dalam dirinya, insya Allah pekerjaan yang besar itu gampang diselesaikan, kan begitu. Jadi nggak ada saling mengharap. Masing-masing kita berusaha, berupaya untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Nah, adalah gampanglah nanti ada sipulan. Jangan seperti itu. Tapi kita berlomba-lomba. Kalau perlu kita yang borong semuanya, ya kita semua yang borong. Antum tahu Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu antum lihat kalau setiap Senin dan Kamis itu ada sufroh. Ya. Sufroh itu mereka apa namanya? Berikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Antum mau tahu itu daftar itu rebutan mereka, Pak. Kalau kita di Indonesia rebutan minta dapat sedekah. Kalau di sana enggak. Di sana mereka rebutan apa? Rebutan bersedekah. Yang punya uang tuh banyak di sana. Nah, setelah dapat jatah, buka sufro, buka apa namanya? Makanan. Semua kita dipanggil, bahkan kita ditarik, ayo sini makan. Nah, enggak puasa, enggak apa-apa enggak puasa, sini. Coba lihat. Antusiasnya kenapa begitu, Pak? Karena mereka tahu pahala yang akan mereka dapatkan. Nah, ini pentingnya tausiah seperti ini sebelum antum besok insya Allah melakukan pipanisasi itu memotivasi, mengingatkan kita kembali. Jadi tidak ada malas-malasan, tidak ada saling mengharap atau mengharapkan orang, enggak. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Semakin besar ya andil kita dalam amalan ini, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, ya, jadi beramal soleh itu jangan tanggung-tanggung. Nah, qadarullah saya besok ada jadwal ini, kalau enggak saya pun mau ikut juga. Ya. Baru pulang dari Bandung sampai rumah, Pak Abdul Malik baru ini udah langsung gas lagi ke sini. Kepala sudah agak berat, kunang-kunang. Nah, tapi enggak apa-apa, demi kebaikan untuk kita bersama insya Allah kita gas terus. Ya. Jangan kendor. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala minal mu'minit ta'if. Seorang mukmin, seorang beriman yang kuat, ya, kuat dari sisi fisiknya. Nah, semangat. Khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, lemah. Nah, ini semangat, ya. Tetap berharap kepada Allah, berdoa minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan amalan yang besar yang insya Allah kita akan lakukan bersama-sama nanti. Nah, ini 3 amalan yang insya Allah Ta'ala sangat bermanfaat kalau kita renungkan, kita perhatikan, kita amalkan. Ini sangat bermanfaat untuk kita insya Allah dan memotivasi kita agar bersungguh-sungguh. Nah, amalan yang soleh atau amalan yang besar itu pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niat pelakunya. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, dia niatkan untuk memberikan manfaat bagi manusia, insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ya. Kalau niatnya sebaliknya lain juga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, kalau amalnya ikhlas, niatnya ikhlas karena Allah, maka insya Allah besar pula pahalanya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak ikhlas, justru akan menjadi wabal, akan menjadi bumerang bagi dirinya. Tidak bermanfaat amalannya,
justru akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beramal riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna kalbunyan, orang-orang beriman itu seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, saling menguatkan artinya mereka saling tolong menolong, bukan saling memberatkan, bukan saling menghina, saling menjatuhkan, tapi mereka saling membantu, saling tolong menolong. Nah, kalau mereka tolong menolong, ya akan mereka dapatkan manfaat yang sangat banyak. Ya, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dengan tolong menolong itu, Allah Subhanahu wa taala akan tolong juga hambanya seperti yang telah kita sebutkan hadisnya. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menolong hambanya selama sang hamba itu menolong saudaranya. Mudah-mudahan amalan kita di tempat ini insyaallah pipanisasi itu nanti menjadi amal besar, menjadi pahala yang sangat besar untuk kita semua yang terlibat, bermanfaat untuk kita nanti di akhirat, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seputar pembahasan yang kita sampaikan atau mungkin yang lainnya. Falyatafaddal. Silakan yang mau nanya kasih. Pakai mic antum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Ustaz, ketika kita mau mengadakan pipanisasi ini, bahkan panitia juga menanyakan hadis tentang amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu memberikan air, sedekah air gitu. Kenapa amalannya itu menjadi disukai oleh Nabi Muhammad SAW, padahal di sini ya kita lihat air aja kayaknya udah banyak banget. Mungkin ada. Nah, masya Allah. Ya, itu yang saya mau sampaikan tadi, lupa tadi. Nah, amalan bersedekah air itu. Nah, walaupun tempatnya banyak air, tapi kita tetap ya ambil andil dalam kebaikan, memudahkan. Ya, dekat sungai umpamanya, atau dekat sumber mata air, iya, semua orang bisa kalau mau berusaha. Tapi alangkah indahnya kalau kita juga ingin ambil andil memudahkan orang. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke sana jauh-jauh. Mereka tinggal buka kerannya, dapat airnya. Nah, ya, kenapa bisa paling dicintai Rasulullah SAW? Ya Allah Ta'ala alam. Karena memang air ini adalah yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Itu sumber kehidupan. Antum ingat kisah air Zam-Zam? Hah? Dari kisah itu, ikhwani rahimani rahimakumullah, dulu nggak ada orang Pak di situ datang. Orang tuh mikir 1000 kali datang situ, nggak ada sumber kehidupan. Ya, tapi dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau tinggalkan istrinya, ya, bersama anaknya Ismail, istrinya tanya kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan hal ini? Nabi Ibrahim jawab, iya. Idzan la yudayyani Allah. Ya, udah, enggak apa-apa. Kalau begitu, tidak mungkin Allah telantarkan saya. Nah, ketika pergi, ya singkat cerita, Nabi Ismail alaihissalam nangis, ya, namanya anak kecil. Nah, maka ibunya berlari ke kanan ke kiri, ya, naik ke sofa, naik ke marwah, nyari-nyari orang Pak. Kira-kira ada nggak orang lewat nih biar minta minum. Subhanallah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam itu muncul dari tempat Nabi Ismail, ya, terbaring. Nah, dengan adanya air itu, maka banyak sumber kehidupan. Orang-orang pada datang. Orang tahu situ ada air, orang datang, ya mungkin terjadilah barter, terjadilah muamalah dan seterusnya, sampailah sekarang. Nah, dan alhamdulillah air itu sangat berkah, sampai detik ini masih mengalir airnya. Nah,
Kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya. Nah, kalau nggak ada air Pak, ya, nggak ada kehidupan di situ. Bayangkan di tengah padang pasir, ya, tidak ada sumber kehidupan. Dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala munculkan air Zam-Zam. Munculkan orang-orang yang ada di situ. Kemudian terjadilah muamalah, kita lihatlah sampai sekarang. Nah, itu mungkin di antara sebabnya. Ya, kita jangan lihat di sini ada sumber air dan segala macamnya, tapi kita ingin andil. Ya. Kita ingin andil, mengambil andil, berpartisipasi dalam kebaikan. Ya, makanya saya sebutkan tadi di awal, perbaiki niat. Niat itulah yang akan menentukan segalanya. Menentukan amal kita, besar atau kecilnya amal kita itu tergantung dari niat kita. Nah. Sering lain? Yang lain? Antum nanya. Antum nanya lah. Melihat mungkin di luar pipanisasi tapi berkaitan dengan manfaat. Umpamanya ada seseorang berprofesi itu menjual jasa untuk membantu orang gitu kan. Umpamanya servis AC. Nah, orang tersebut orientasinya adalah ingin membantu saudaranya gitu kan. Tapi di sisi lain dia mendapatkan imbalan gitu kan. Bahkan terkadang ada tarifnya gitu. Itu apakah termasuk amal soleh atau tidak? Nah, ya, kalau itu terkait dengan pekerjaan, artinya dia tidak memprioritaskan bayaran. Dia ingin memberikan manfaat saja. Nah, jadi dia dibayar berapa atau berapanya dia ambil. Sesuai prosedur, yang penting dia nggak rugi, dia ambil. Kalau yang seperti ini insya Allah dia akan dapatkan pahalanya. Ya, dia akan dapatkan ganjaran manfaat yang sangat besar nanti di akhirat insya Allah. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, sesungguhnya Allah itu senantiasa menolong hambanya selama sang hamba itu menolong saudaranya. Tapi kalau memang niat murni bisnis, itu nggak dapat, ya. Karena dia dapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Karena niatnya bisnis, memang cari uang. Nah, ya, kalau murni bisnis, ya nanti niatnya untuk mencari maisha untuk keluarganya umpamanya, itu lain lagi pahalanya, niatnya di situ dapatnya. Jadi tidak masalah, hukum asalnya mubah. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini ya, dia dapatkan pahala yang besar. Di sisi yang lain juga dia mendapatkan sisi duniawinya. Nah, karena kita juga dilarang untuk meninggalkan sisi duniawi, dilarang untuk tidak bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan jangan engkau melupakan bagianmu dari dunia itu. Ya, karena kita hidup di dunia, Pak. Butuh makan. Antum naik mobil, naik motor, butuh bensin, kan begitu. Secara realita kan begitu. Nah, makanya tadi saya sebutkan tadi pentingnya adanya kolaborasi tolong menolong, saling memahami. Ya, kalau dia pekerjaannya dia seperti tadi tukang AC umpamanya, ya, yang panggil apa masjid umpamanya atau pesantren mau dipasangin AC-nya, ya udah dia berangkat. Niatnya memang untuk memberikan manfaat atau servis AC-nya. Nanti dia dibayar berapa dia ambil, tidak masalah. Ya, ya kita juga sebagai orang yang memakai jasanya yang ngerti juga lah begitu. Ya kan? Itu pentingnya tadi apa? Ta'awun, tolong menolong. Nah, kita tahu di saudara kita umpamanya si A ini, ya dia ini masya Allah dia nggak patok harga umpamanya. Ya, kalaupun patok harganya pun murah. Ya, ya kita mengerti juga orang seperti itu. Kalau dia memang niatnya untuk kebaikan, apalagi untuk memberikan manfaat kepada pondok umpamanya. Ya, maka kita juga harus pengertian kepada orang-orang seperti ini. Nah, apalagi memang di situ maisyahnya, maka insya Allah terjadi tolong menolong dengan niat-niat baik seperti itu, insya Allah akan memudahkan kita. Ingat ikhwan, setiap niat baik kita untuk menolong, membantu, memudahkan saudara kita, Allah akan balas itu.
Bahkan Allah balas berkali-kali lipat, ya lebih besar dibandingkan apa yang kita berikan. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi Bapak? Terus dari santri kali Ustaz. Tentang orang membangun masjid atau mungkin orang pipanisasi juga ya, itu kayak membangun masjid, terus akhirnya itu ada apa namanya renovasi ya. Biasanya sekarang kan masjid-masjid lama kan Dirubuhin ya. dirobohin, Dihilangin semua bangunannya biasanya. bangunannya, terus kemudian sekarang didirikan bangunan baru ya, mungkin itu. Seperti kayak pipanisasi juga gitu ya, artinya kadang nanti ada masa waktunya pipa itu kan ada umurnya juga ya, dan akan diganti juga gitu. Itu gimana Ustaz untuk orang pemulanya yang istilahnya yang mengawali membangun masjid atau pipanisasi yang ada di situ, jerih payahnya sudah nggak kelihatan gitu ya Ustaz. Hilang lah. Apakah itu orang yang awal itu sudah masih mendapatkan apa jariah dari Nah. situ, Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Itu terjawab dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits yang sahih, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat satu contoh baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, si A dia bangun masjid atau dia antum lah di sini yang paling pertama buat pipanisasi ini. Ya, kita nggak tahu umur kapan kiamat juga, entah mungkin 10, mungkin 100, 200 tahun ke depan. Ya. Ternyata masih ada pipa di situ. Dan ternyata itu bukan pipa yang antum bangun yang sekarang. Ternyata itu pipa sudah generasi demi generasi. Tapi yang menjadi inisiator orang pertama kali yang membangun pipanisasi di sini siapa? Ya antum semua yang ada di sini. Dan kita berharap ya mudah-mudahan ya masuk di situ juga. Ya, dan itu semua ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Cuman kita ada indikasi ke situ dengan hadis itu, kita berharap ya. Enggak ada salahnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu insyaallah dapat. Ya, jadi mereka yang menjadi sebab pertama ya walaupun sudah diregenerasi ya mungkin 10 20 tahun. Ini yang pertama, ini teman-teman ini nih yang bangun. Disebutkan nama-nama antum. Ya, yang paling pertama kali bangun. Saya ingat ini pertanyaan antum, saya jadi ingat kakek saya. Saya setelah berapa puluh tahun baru tahu kampung kakek saya, pergi ke sana. Ya, begitu lewat bapak yang ada di situ, ini Ustaz, ini masjid nih kakeknya Ustaz yang bangun katanya, subhanallah. Nah, tapi walaupun dulu nggak seperti ini bangunannya kata dia. Artinya apa? Orang yang pertama kali bangun itu akan terus apa? Diingat oleh manusia. Itu manusia Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, falillahil matsalul a'la, Allah Tuhan alam semesta. Allah tahu siapa di antara mereka-mereka yang pertama kali menjadi ya penggeraknya, pertama kali yang merencanakan, pertama kali yang mengamalkan di sini siapa? Ya antum semua di sini. Tidak ada yang luput insyaallah taala. Nah, dan mudah-mudahan kita berharap yaitu masuk dalam bagian amal jariah kita, orang-orang yang melakukan regenerasi umpamanya. Ya. Itu insyaallah kita akan dapatkan juga pahalanya biidznillah taala. Nah, karena mereka berbuat seperti itu, kata Nabi SAW, falahu ajruha, dia dapatkan pahalanya, dan ajru man amila biha, orang yang mengamalkannya, terus melakukan hal tersebut, ya kita juga dapat, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, karena yang namanya pipanisasi dan segala macam, antum pasang pipa kan Pak, nggak sembarang pasang kan? Ada tekniknya, ada ilmunya, posisi-posisinya, iya kan? Iya, pasti iya. Nggak mungkin antum pasang-pasang sembarangan aja gitu, nggak mungkin. Nanti nggak tahu-tahu sudah pasang sekian meter, kilometer, ternyata airnya nggak ngalir. Kenapa? Tersumbat di sana umpamanya. Itu kan ada ilmunya. Dan saya yakin ada di antara antum yang punya ilmu itu. Nah, yang lain-lainnya ya dia berikan apa yang bisa dia berikan. Nah, itu masuk dalam ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap itu juga bagian dari amal jariah. Nah,
Nah, barakallahu fikum. Bisa ada yang lain? Ustaz, Anda masih penasaran dengan pertanyaan tadi, Ustaz? Artinya mengalirkan air di padang tandus bekas zaman dulu, padang pasir dengan yang banyak airnya tetap sama kadar insya Allah pahalanya, Ustaz. Iya sama, sama. Yang ditinjau itu dari sisi manfaatnya. Saya sudah sebutkan tadi, sumber air pokoknya 3 kilometer dari sini. Nah, semua orang yang tinggal di sini, namanya manusia Pak, itu diberikan akal oleh Allah. Dia akan cari cara bagaimana dia bisa survive, bertahan hidup, kan begitu. Oh, dia tahu, orang sini tahu sumber airnya di sana tuh. Mereka tahu pasti, karena mereka penduduk sini. Mereka pasti kan berusaha ke situ ambil. Nah, dengan adanya proyeknya antum seperti ini, itu mereka nggak perlu ke sana. Airnya datang ke rumah, tinggal buka kerannya. Dapat manfaat nggak mereka Pak? Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Dan saya pernah rasakan tinggal di kampung yang susah air, ya, dan harus angkat air. Nanti kita ke sumur dulu, masuk ke tengah hutan, sumur, ada sumur dibangun oleh warga kita. Kampung kakek saya itu kakek dari ibu. Kalau yang masjid tadi kakek dari bapak, kalau ini kakek dari ibu. Nah, itu kampungnya di Kalidupa. Kalau tuh lihat di maps itu di Wakatobi. Kalau dulu namanya Kepulauan Besi, Pulau Besi apa? Saya lupa namanya. Sekarang namanya Wakatobi. Nah, Wakatobi itu singkatan dari Wanci Kalidupa Tomia Binongko. Nah, itu di Kalidupa itu air susah sekali air di sana. Nah, maka air itu kita angkat, ya, termasuk saya angkat. Tinggal 1 minggu sana sakit, tidak kuat, pulang lagi ke Makassar. Angkat air di sana, masya Allah, anak-anak kecil seperti ini, santri-santri ini angkat air, kuat sekali mereka. Kita ya nggak terbiasa. Nah, faktor cuaca dan seterusnya. Ya intinya itu butuh tenaga, repot, capek. Nah, antum bikin pipa sampai di rumah mereka, kira-kira bermanfaat Pak? Ya sangat-sangat bermanfaat, dan mereka sangat-sangat berterima kasih pastinya. Makanya kita jauh-jauh ke sana ambil ember umpamanya atau bawa apa, atau mereka bikin pipa sendiri umpamanya. Ya sekarang alhamdulillah tinggal buka keran. Ini nih ada nih orang-orang yang berjenggot-jenggot ini, masya Allah mereka. Ya kan? Ya biasa kan begitu mereka lihat kan, atau kawan-kawan yang lainnya, semualah kita. Nah, ada nih programnya mereka nih, masya Allah. Mereka merasakan manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya pasti itu diusir. Iya. Tapi karena ada manfaat, mereka welcome. Ya, artinya ya ada apa namanya, timbal baliknya. Makanya saya sebutkan tadi di awal, ya, kita menjadi orang yang selalu menolong hamba-hamba Allah. Allah akan tolong kita juga. Nah, khairukum anfa'ukum linnas. Anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat, ya, di antara kalian bagi manusia. Siapa di antara kita di sini yang paling bermanfaat? Dialah yang terbaik. Nah, kita berusaha jadi orang itu, menjadi orang yang paling bermanfaat. Makanya tadi saya motivasi seperti itu. Yang namanya kerja jamaah, Pak, kerja berjamaah itu, ya terkadang ya syaitan itu pintar, dia bisikkan kita, udahlah teman sana saling mengharapkan segala macam. Saya dari awal saya sudah ingatkan tadi itu, karena kita pernah rasakan itu dulu di pondok pun begitu. Nah, jadi ya kita nggak peduli kalau ada yang bermalas-malasan, ada orang yang berharap, ya udah, tidak apa-apa. Saya yang kerjakan semua, saya dapat pahalanya. Itu tadi semua sumbernya, puncanya di mana? Di niat kita. Insya Allah dengan niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, tutup. Nah, kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya bagi teman-teman semua yang terlibat dalam acara ini,
dan semoga antum semua diberikan keikhlasan dan kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga antum di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan besok insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.